Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas biologi A yang beranggotakan 4 orang, yaitu Sarah Putri, Dina Rosmania, Windy Alivia, dan Anissa Azahra. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem otot dan gerak. Nah, yang pertama ada pengertian dari otot. Otot merupakan jaringan konektif dalam tubuh yang fungsi utamanya itu untuk berkontraksi. Nah, kontraksi ini bertujuan untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh dan substansi dalam tubuh. Nah, otot juga merupakan jaringan yang dapat berkontraksi atau mengerut dan relaksasi atau mengundur. Nah, sedangkan sistem otot merupakan jaringan dalam tubuh dengan bentuk alat gerak aktif yang telah menggerakkan tulang, sehingga suatu organisme atau makhluk itu dapat bergerak. Nah, selanjutnya ada struktur otot. Terdapat beberapa struktur dan komponen dalam sistem jaringan otot. Yang pertama ada aponeurosis. Nah, aponeurosis merupakan lapisan datar dari jaringan fibrosa yang fungsinya untuk memperkuat otot. Yang kedua ada tendon. Tendon merupakan jaringan ikat putih yang berserat putih sehingga tidak elastis, yang fungsinya untuk menghubungkan otot rangka ke sebuah tulang. Ketiga ada sakrolema. Sakrolema merupakan serat otot yang melapisi sel otot yang fungsinya untuk melindungi otot. Nah, selanjutnya ada faskia. Faskia merupakan jaringan ikat yang terbuat dari jaringan areolar dan fibrosa yang telah mengelilingi dan melindungi otot. Nah, yang kelima ada myofilamen. Myofilamen merupakan benang halus yang berasal dari suatu myofibrils. Nah, myofilamen heterogen ini ditemukan pada otot jantung, sedangkan myofilamen homogen ditemukan di otot polos. Ada sarkoplasma. Sarkoplasma merupakan cairan terhadap sel otot yang memiliki fungsi untuk menentukan adanya lokasi myofilamen dan myofibril. Nah, yang terakhir ada myofibril. Nah, myofibril ini merupakan serat yang ditemukan di bagian otot. Nah, jika kita amati di bawah mikroskop, myofibril ini seperti pita gelap dan pita terang yang telah berpotongan. Pembahasan yang selanjutnya mengenai jenis-jenis otot. Jenis yang pertama yaitu otot rangka atau bisa disebut sebagai otot lurik. Otot ini merupakan otot yang sebagian besar menyusun tubuh kita dan tubuh hewan. Yang kedua, otot ini digerakkan sesuai dengan kehendak kita dan melekat pada kerangka tubuh, sehingga otot ini dapat menggerakkan bagian-bagian tubuh kita karena otot ini dapat berkontraksi dan berelaksasi. Cara kerja otot lurik ini yaitu saat otot ini berkontraksi, maka akan memendek dan serabut otot pun akan turut berkontraksi. Nah, ciri-ciri dari otot lurik atau otot rangka ada 4, yaitu melekat pada kerangka tubuh. Yang kedua, bekerja secara sadar. Yang ketiga, terdapat garis gelap dan garis terang yang melintang. Dan yang terakhir adalah multinuklei. Nah, jenis otot yang kedua ada otot polos. Otot polos ini ditemukan pada alat-alat dinding bagian tubuh dalam, seperti saluran pencernaan dan kandung kemih. Nah, cara kerja otot polos ini apabila berkontraksi, maka bagian tengahnya ini akan membesar, maka otot pun akan memendek. Nah, cara kerja otot polos ini lebih lambat dibanding dengan otot rangka, tetapi waktunya lebih lama. Nah, untuk ciri-ciri otot polos ini berbentuk gelondong, terdapat satu sel inti di tengah, dan tidak ada garis-garis melintang. Nah, otot polos ini merupakan otot yang tidak sadar. Nah, aktivitasnya ini lambat, tetapi dalam waktu yang lama. Yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung atau yang biasa disebut cardiac muscles adalah otot yang membentuk dinding kontraktil jantung. Otot ini bentuknya seperti otot lurik, hanya saja perbedaannya terletak pada serabutnya yang bercabang dan bersambung satu sama lain. Otot ini tidak dapat dikendalikan dan tidak disadari. Kontraksi tidak dipengaruhi saraf. Fungsi saraf hanya untuk mempercepat dan memperlambat kontraksi. Oleh karena itu disebut dengan otot tak sadar. Fungsi otot jantung adalah untuk memompa darah keluar jantung. Lalu ada ciri-ciri otot jantung. Yang pertama, letaknya ada di dinding jantung dan vena cava.
Lalu bentuknya seperti otot rangka atau otot lurik atau seperti anyaman. Lalu percabangan sel otot jantung terdapat jaringan ikat, berkontraksi secara ritmis dan terus-menerus, dikendalikan oleh saraf tidak sadar atau saraf otonom. Terdapat satu inti sel di tengah sel. Selanjutnya, otot pada hewan invertebrata. Pada hewan invertebrata, sistem otot tidak serupa dengan hewan-hewan vertebrata. Pada hewan-hewan rendah seperti pada protozoa, porifera, dan coelenterata tidak memiliki sistem tersebut. Pada sistem otot hewan invertebrata dibagi menjadi dua, yaitu eksoskeleton dan sistem rangka hidrostatik. Sistem rangka eksoskeleton terbagi menjadi dua. Yang pertama body chase, yang kedua ada shell. Body chase adalah eksoskeleton yang menutupi seluruh permukaan tubuh hewan. Terdiri dari sejumlah kepingan yang disatukan pada sendi-sendi tertentu yang fleksibel. Body chase ini terdapat pada hewan arthropoda yang berupa serangga. Lalu ada shell, yaitu eksoskeleton yang tidak menutupi seluruh tubuh hewan. Terdiri dari satu atau dua bagian kepingan yang tumbuh bersama dengan tubuh pemiliknya. Shell ini terdapat pada hewan bivalvia dan moluska. Yang kedua ada sistem rangka hidrostatik, yaitu rangka tubuh invertebrata yang bentuknya tergantung pada tekanan cairan tubuh. Contohnya pada cacing pipih, cacing giling, cacing golongan Annelida, dan Coelenterata. Selanjutnya ada contoh beberapa otot pada hewan invertebrata. Yang pertama pada Platyhelminthes, sistem berfungsi sebagai alat gerak aktif, mengatur gerakan tubuhnya. Lalu pada hewan Nemathelminthes, adanya otot-otot longitudinal yang mengontrol gerakan tubuh membengkok ke arah dorsoventral. Dan yang terakhir ada pada Annelida, adanya otot longitudinal dan otot melingkar pada dinding tubuh dan saluran pencernaannya. Selanjutnya ada hewan arthropoda. Otot terbang pada serangga mampu melakukan kontraksi independen dan ritmik atau berirama, sehingga sayap 20 serangga sesungguhnya dapat mengibas lebih cepat dari potensial aksi yang tiba di sistem saraf pusat. Lalu ada hewan moluska. Sudah memiliki jenis otot bergaris melintang pada kijing atau remis. Kemampuan otot yang menahan cangkangnya agar tetap dalam keadaan menutup. Filamen tebal pada serabut otot ini mengandung sesuatu protein unik yang disebut paromyosin. Selanjutnya ada otot pada hewan vertebrata. Yang pertama ada Pisces. Ciri-cirinya berupa sirip-sirip, otot-otot di seluruh tubuh secara teratur bersegmen, bergerak ketika mengadakan gerakan berenang. Sistem maskularis yang paling sederhana ditemukan pada kelompok Coelostomata. Berdasarkan bentuknya, otot pada ikan terbagi menjadi Coelostomin dan Chondrichthyes. Pada Coelostomin, bentuk myomer terdiri dari satu lekukan ke dalam dan dua lekukan keluar, ujungnya tumpul. Pada myomer, penyusun otot Piskin memiliki lekukan yang ujungnya tajam. Yang kedua ada amfibi. Ada 3 macam otot, yaitu berserat halus atau otot polos, otot jantung, dan otot berserat melintang atau otot lurik. Sistem otot aksial pada amfibi masih metamerik, seperti pada ikan, tapi tampak tanda-tanda perbedaan. Sekat horizontal membagi otot dorsal dan ventral. Bagian dari sistem otot epaksial atau dorsal mempengaruhi gerakan kepala. Otot ventral adalah bukti dalam pembagian otot-otot setiap segmen tubuh amfibi. Berbagai macam gerakan pada amfibi yaitu berenang, berjalan, meloncat atau memanjat, melibatkan perkembangan berbagai tipe otot. Selanjutnya yaitu reptil. Jika dibandingkan dengan amfibi, tentu saja sistem otot pada reptil ini lebih rumit karena pergerakan yang dihasilkannya juga lebih kompleks. Otot-ototnya itu berada di kepala, leher, kaki. Tetapi jika dibandingkan dengan otot mamalia, reptil ini berada di bawah otot-otot mamalia yang lebih refleks pergerakannya. Kemudian dari segmentasi otot jelas pada kolumna vertebralis dan rusuk.
Kemudian selanjutnya ada AVS atau yang sering kita dengar yaitu burung. Nah, otot-otot dari AVS ini sudah termodifikasi. Contohnya pada sayap yang berperan untuk terbang dengan adanya persatuan yang kokoh antara vertebrata thorakel dan vertebrata lumbal. Kemudian otot badan sangat termodifikasi juga dengan adanya modifikasi musculi adventicularis dan lebih berkembang di bagian pelvis. Pada burung juga ditemukan otot sphincter colli yang berfungsi untuk mengusir serangga yang hinggap di tubuhnya. Kemudian yang terakhir itu ada mamalia. Otot pada mamalia berkembang dengan baik, meliputi otot wajah, otot kelopak mata, otot hidung, otot bibir, yang mana otot-otot tersebut mampu bergerak untuk menggerakkan kulit, juga menggerakkan rambut. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kemudian kita akan membahas mekanisme kerja otot secara umum. Nah, yang pertama itu otot menerima rangsangan dari sistem saraf pusat. Nah, mekanisme kerja ototnya itu dimulai dengan adanya sinyal atau rangsangan yang menyebabkan timbulnya kontraksi. Sinyal atau rangsangan berasal dari sistem saraf pusat yang terjadi akibat aktivitas dari otak ataupun sumsum tulang belakang. Nah, yang kedua yaitu rangsangan dari otak menyebabkan reaksi kimia. Sinyal tersebut akan dikirim oleh zat kimia yang disebut dengan asetilkolin. Nah, zat kimia ini yang akan menyebabkan berbagai reaksi kimia pada otot. Salah satunya adalah pembebasan ion Ca2 atau kalsium dari retikulum sarkoplasma. Kemudian yang ketiga yaitu proses melemasnya otot. Nah, tahapan mekanisme kerja otot selanjutnya adalah proses pelemasan. Setelah rangsangan atau sinyal sudah tidak dikirim lagi oleh sistem saraf pusat, pada saat itu reaksi kimia yang terjadi karena adanya rangsangan kembali saat normal. Oke, jadi sekarang kita akan membahas mekanisme kerja otot berdasarkan jenisnya. Jadi jenis-jenis otot itu ada 3 ya. Yang pertama ada otot lurik, kemudian ada otot polos, dan yang ketiga dan terakhir ini adalah otot jantung. Nah, otot lurik adalah jenis otot yang bisa dikendalikan secara sadar, mengingat otot ini digunakan untuk bergerak. Biasanya otot lurik itu ada di kaki, ada di tangan. Oleh sebab itu, saat otot ini bergerak, tulang yang melekat pada otot tersebut ikut bergerak juga. Otot dan tulang ini diikat oleh tendon yang juga ikut bergerak saat otot mengalami kontraksi. Kemudian yang kedua ada otot polos. Otot ini merupakan jenis otot yang tidak bisa dikendalikan secara sadar. Otot polos ini bisa ditemukan pada organ dalam tubuh seperti lambung, pembuluh darah, saluran kencing, uterus. Mekanisme kerja otot ini terjadi secara otomatis di mana otot akan berkontraksi secara perlahan dengan ritme tersendiri berdasarkan aktivitas yang terjadi pada tubuh. Kemudian yang terakhir yaitu otot jantung. Sama halnya dengan otot polos, otot jantung juga tidak dapat dikendalikan secara sadar pergerakannya. Mekanisme kerja otot jantung pun terjadi secara otomatis sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan ritme tertentu. Baik, selanjutnya kita akan membahas macam-macam kontraksi dan gerak otot. Yang pertama yaitu kontraksi konsentrik. Tipe kontraksi yang satu ini biasanya terjadi pada otot digunakan untuk mengangkat atau memindahkan suatu benda. Saat itu, kontraksi dimulai dengan timbulnya ketegangan pada otot yang membuat otot itu memendek. Kemudian yang selanjutnya ada kontraksi eksentrik. Nah, disebut dengan kontraksi eksentrik yaitu gerakan otot yang memanjang atau merenggang. Nah, mekanisme kerja otot pada saat kontraksi ini terjadi adalah serabut otot akan merenggang akibat kekuatan dari luar otot yang lebih besar. Ada 2 hal yang perlu diingat mengenai mekanisme kerja otot pada kontraksi ini. Pertama, tekanan yang dihasilkan oleh kontraksi ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan kekuatan maksimum otot.
Salah satu contohnya yaitu kontraksi eksentrik adalah saat Anda hendak meletakkan benda di bawah secara perlahan. Kontraksi yang terakhir yaitu kontraksi isometrik atau yang dikenal juga sebagai kontraksi yang statis, diam, tidak bergerak. Pasalnya, tidak seperti tipe kontraksi pada sebelumnya, otot tidak memendek ataupun tidak memanjang. Contohnya, terjadi kontraksi ini pada saat Anda membawa benda di hadapan Anda. Pada saat itu beban yang Anda bawa tidak akan tertarik ke bawah. Namun, tangan Anda akan melawan dengan kekuatan yang sama besarnya ke arah atas. Mengingat Anda tidak mengangkat atau menurunkan tangan, otot bisep akan mengalami kontraksi isometrik. Kekuatan yang dihasilkan pada kontraksi isometrik akan sepenuhnya bergantung pada panjang otot saat terjadi kontraksi. Kita masuk ke dalam pembahasan sistem gerak pada hewan vertebrata. Yang pertama ada Pisces atau ikan. Jadi ikan ini memiliki alat gerak berupa sirip seperti yang kita tahu. Kemudian ikan memiliki 5 sirip, yaitu sirip dada, sirip punggung, sirip perut, sirip anal, dan terakhir sirip ekor. Sirip juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan ikan di dalam air. Sistem otot pada ikan juga berfungsi sebagai organ gerak aktif yang membantu ikan dalam melakukan berbagai gerakan. Yang kedua ada amfibia. Nah, amfibia itu seperti yang kita tahu yaitu katak, seperti yang ada di gambar. Nah, memiliki alat gerak berupa 2 pasang kaki yang dilengkapi dengan selaput di antara jari-jarinya, yaitu gunanya untuk memudahkan mereka berenang. Kemudian memiliki sistem gerak yang memungkinkan untuk berjalan, melompat, berenang, hingga memanjat. Selain kerangka atau tulang, gerakan amfibi juga didukung oleh berbagai tipe otot. Salah satunya adalah otot intrinsik yang ada pada tungkainya. Selanjutnya ada reptil. Nah, hewan melata berdarah dingin ini memiliki ciri kulit yang bersisik. Sisik reptil ini biasanya itu kering dan juga keras. Semua ini berfungsi untuk melindungi dirinya dari bahaya yang terjadi di sekitarnya. Alat gerak reptil berupa 2 pasang tungkai yang memungkinkan reptil dapat berjalan di daratan. Untuk sebagian jenis reptilia seperti ular, alat geraknya yaitu berupa otot perut. Ada apes. Apes yang biasa kita dengar itu burung, memiliki 2 macam alat gerak yaitu sayap dan kaki. Sayap dapat bergerak mengepak dari atas ke bawah mendorong tubuh burung sehingga terbang. Sepasang kaki yang masing-masing memiliki 4 jari dan bercakar, fungsinya biasanya cakar ini untuk mencengkram masanya atau untuk memperkuat pijakannya. Alat gerak ini memungkinkan burung dapat berjalan, mengais makanan, bertengger, atau menangkap masanya. Lalu yang keempat ada mamalia. Mamalia termasuk hewan vertebrata yang ciri utamanya berkembang biak dengan cara melahirkan. Mamalia terdiri dari berbagai jenis hewan, ada yang hidup di darat, air, bahkan ada pula mamalia yang bisa terbang. Berdasarkan habitat dan cara geraknya, maka mamalia memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Pada mamalia darat seperti sapi, kucing, atau rusa, alat geraknya berupa tungkai atau kaki. Mamalia yang hidup di air seperti paus dan lumba-lumba bergerak dengan sirip layaknya ikan sehingga mudah untuk berenang. Sedangkan kelelawar yang merupakan mamalia terbang memiliki alat gerak mirip burung. Tungkai depan kelelawar mengalami modifikasi sehingga berbentuk sayap dan memungkinkan hewan tersebut dapat terbang di udara. Lalu berikutnya, sistem gerak pada hewan invertebrata. Hewan invertebrata memiliki struktur anatomi tubuh yang lebih sederhana untuk bergerak. Sebagian besar hewan ini melakukan sebuah gerakan dengan menggabungkan otot-otot tubuhnya seperti kepala, perut, dan ekor untuk berkontraksi.
Meskipun tergolong ke dalam kelompok hewan yang sama, yaitu hewan invertebrata, namun alat gerak pada tiap pilum hewan ini berbeda-beda. Berikut ini bahasan mengenai sistem gerak pada hewan invertebrata berdasarkan pilum. Yang pertama ada pilum porifera. Hewan ini hidup di laut dan tubuhnya berlubang dan berpori-pori. Hewan ini dapat berpindah tempat dengan menggeserkan tubuhnya, dan ada pula beberapa hewan porifera yang tidak memiliki alat gerak. Contohnya yaitu Calcarae dan Hexactinellida. Yang kedua yaitu pilum protozoa. Protozoa adalah hewan yang hidup di air dan hanya memiliki satu sel saja. Protozoa terbagi ke dalam beberapa kelas berdasarkan alat geraknya. Protozoa terbagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama, kelas Rhizopoda, bergerak menggunakan kaki semu. Yang kedua, kelas Pelagel, bergerak menggunakan bulu. Yang ketiga, kelas Ciliata, yang bergerak menggunakan rambut getar. Dan yang keempat adalah kelas Sporozoa, yang bergerak menggunakan seluruh tubuhnya. Yang ketiga adalah pilum Coelenterata. Pada hewan Coelenterata, tubuhnya memiliki lubang dan menyemburkan racun untuk memangsa-mangsanya atau makanannya. Hewan ini tidak memiliki sistem gerak. Contoh hewan Coelenterata adalah ubur-ubur dan anemon laut. Berikutnya yang keempat adalah pilum Annelida. Sistem gerak pada hewan invertebrata jenis Spermes atau bangsa cacing. Mereka bergerak dengan melakukan kontraksi pada otot-otot yang ada pada tubuh mereka. Contohnya adalah cacing tanah dan lintah. Yang kelima adalah pilum Arthropoda. Pada hewan yang memiliki ruas dan tubuh yang bersegmen, mereka bergerak menggunakan kaki yang berada pada ruas-ruas tubuh mereka. Contohnya adalah kupu-kupu, serangga, dan kepiting. Yang keenam adalah pilum Mollusca. Hewan ini memiliki tubuh yang sangat lunak dan memiliki cangkang pada bagian atas tubuhnya, yang berfungsi sebagai pelindung tubuh bagian luar. Hewan Mollusca ini terbagi menjadi beberapa kelas, dan pada tiap kelasnya memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Contohnya yaitu, yang pertama, Gastropoda, bergerak menggunakan kaki dan perut. Contohnya siput. Yang kedua ada Cephalopoda, alat geraknya ada pada kaki dan kepala. Contohnya cumi-cumi dan gurita. Yang ketiga ada Pelycipoda, bergerak menggunakan kaki pipih. Contohnya Scapoda. Yang ketujuh adalah pilum Echinodermata. Hewan ini memiliki kulit yang berduri dan mempunyai alat gerak yang digunakan berupa tentakel atau berupa organ tubuh yang dapat memanjang dan bergerak fleksibel. Contohnya yaitu landak laut, teripang, dan bintang laut. Yang kedelapan adalah pilum Platyhelminthes. Hewan ini memiliki badan yang pipih dan tubuh yang melebar dan meluas. Platyhelminthes dapat bergerak dengan melakukan kontraksi otot tubuh. Contohnya adalah cacing pipih. Yang kesembilan adalah pilum Nemathelminthes. Nemathelminthes bergerak dengan melakukan kontraksi pada otot-otot tubuhnya. Bentuk tubuh dapat memanjang serta dapat memipihkan yang membuatnya dapat melakukan gerakan maju atau mundur. Contohnya adalah cacing tambang. Berikutnya, kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem otot dan gerak. Sistem gerak tubuh terdiri dari syaraf, otot, dan tulang yang saling bekerja sama dan terintegrasi satu sama lain untuk menghasilkan gerakan yang bertujuan, seperti berjalan, berlari, mengambil benda, menulis, atau tersenyum. Kelainan pada sistem gerak terjadi ketika ada kerusakan atau gangguan pada organ-organ yang termasuk di dalamnya. Kelainan pada sistem gerak bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti berikut ini. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, ada infeksi. Ketiga, kerusakan pada otak, seperti stroke. Yang keempat, gangguan atau kerusakan syaraf, termasuk syaraf tulang belakang dan syaraf tepi. Yang kelima, ada gangguan metabolisme. Yang keenam, efek samping obat-obatan tertentu. Dan yang ketujuh adalah keracunan.
Berikut ini adalah beberapa contoh penyakit atau kelainan yang menyerang sistem otot dan gerak. Yang pertama adalah miastenia gravis. Miastenia gravis menyebabkan melemahnya otot-otot rangka pada tubuh. Penyebabnya adalah adanya gangguan komunikasi antara sel saraf dengan jaringan otot, sehingga menyebabkan gerakan tubuh melemah. Gejala yang muncul bisa berbeda-beda pada tiap penderita, antara lain kesulitan berbicara atau cadel, suara serak, napas pendek, dan kelopak mata turun. Penderita juga bisa mengalami kesulitan bergerak, seperti bangun dari posisi duduk ke berdiri, mengangkat benda, atau naik turun tangga. Yang kedua adalah tremor. Tremor adalah gerakan gemetar yang terjadi secara berulang tanpa disengaja. Tremor umumnya terjadi di tangan dan kepala, tapi bisa juga terjadi di bagian tubuh lain seperti kaki, perut, dan pita suara. Meski umumnya tidak mengancam nyawa, tremor dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang ketiga adalah distonia. Distonia adalah gangguan yang menyebabkan otot bergerak sendiri tanpa sadar. Gerakan otot ini dapat terjadi pada salah satu anggota tubuh saja atau seluruhnya. Akibatnya, penderita distonia memiliki postur tubuh yang aneh dan mengalami tremor. Yang keempat adalah sklerosis lateral amyotropik atau ALS. ALS merupakan penyakit degeneratif yang mengganggu fungsi otak dan syaraf tulang belakang. Penderita kondisi ini bisa mengalami kesulitan dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berbicara, menelan, berdiri, berjalan, dan menaiki tangga. Hingga saat ini belum ditemukan pengobatan untuk ALS. Yang kelima ada chorea. Chorea adalah kelainan saraf otot yang menyebabkan munculnya gerakan tubuh yang tidak disadari. Penyakit ini ditandai dengan gerakan berulang yang singkat, cepat, dan tidak terkontrol. Umumnya terjadi pada wajah, mulut, lengan, tangan, dan kaki. Akibatnya, penderita mengalami gangguan bicara, kesulitan menelan, lidah sering menjulur, tangan sulit dikepalkan, hingga gaya berjalan yang aneh. Yang keenam, ada ataksia. Ataksia disebabkan oleh kelainan pada otak kecil dan syaraf tulang belakang yang memengaruhi koordinasi gerakan tubuh. Ataksia menyebabkan seseorang sulit menggerakkan tubuh dengan mulus dan lancar. Gejala ataksia meliputi koordinasi gerak tubuh yang buruk, gemetar atau tremor, langkah kaki yang tidak stabil atau seperti mau jatuh, perubahan cara bicara, sulit bicara dan menelan, serta gerakan bola mata yang tidak normal. Penderita ataksia juga mengalami gangguan dalam berpikir atau emosi, serta kesulitan dalam menulis. Yang ketujuh adalah penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson terjadi karena tubuh kekurangan zat dopamin yang berperan dalam mengatur gerakan tubuh. Pada kondisi ini, terdapat kerusakan sel syaraf di otak yang mengakibatkan gerakan tubuh menjadi lambat dan tidak normal. Ada 3 jenis gejala utama penyakit Parkinson, yaitu tremor, gerak tubuh melambat, dan kaku otot. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.